Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Ya. Bab 345-348. Segera pria parubaya itu berkata dengan sedikit marah, "Tuan Li, Anda telah menyembuhkan penyakit putra saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tetapi ayah saya sudah tua dan tidak memiliki bisnis lagi. Saya bertanggung jawab atas urusan keluarga. Jika Anda ingin menarik investasi, Anda bisa memberitahu saya." "Kamu bajingan," wajah Tuan Lin menjadi gelap, dan dia mengutuk dengan marah. "Saya belum mati? Kapan giliran Anda menjadi tuan keluarga ini?" Pria parubaya itu dengan enggan berkata, "Ayah, saya tidak berbicara tentang Anda. Anda terlalu bingung, menghabiskan 30 miliar untuk membeli 5% saham, atau apakah itu perusahaan yang bahkan tidak memiliki nama? Bukankah ini omong kosong? Karena Anda menyerahkan keluarga kepada jika saya mengelolanya, maka saya harus memikirkan kepentingan keluarga dan menghentikan investasi ini." Tuan Lin berkata tanpa ragu, "Oke, saya sudah memutuskan. Jadi jangan terlalu banyak bicara. Pada awalnya, saya menyerahkan keluarga kepada tapi itu tidak berarti Anda bisa melampaui saya." Pria parubaya itu berkata dengan senyum masam, "Ayah, kamu hanya anakku. Jadi mengapa saya harus memperebutkan kekuasaan dengan Anda? Terlalu banyak. Jika ratusan juta atau lebih dari 1 miliar, tidak apa-apa bagi Anda untuk bermain dengannya. Tetapi kesepakatan ini benar-benar tidak dapat diterima." Li Fugui iri ketika mendengar itu, dan melihat situasi orang lain, ratusan juta, miliaran, Anda bisa bermain dengannya dengan santai. Lahir di keluarga seperti itu. Nyatanya, itu adalah akhir dari hidup kebanyakan orang. Memikirkan bagaimana Li Fugui berjuang untuk 20.000 yuan pada awalnya, dan melihat orang lain, dia benar-benar lebih populer daripada yang lain. Tuan Lin mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak terlalu bingung. Meskipun investasi ini berisiko, ini bagus. Bahkan jika Anda tidak dapat menghasilkan uang, Anda tidak akan kehilangan uang." Pria parubaya itu berkata dengan tidak dapat dimengerti, "Ayah, saya benar-benar tidak berani setuju dengan ini. Atau karena tidak ada dari kita yang dapat meyakinkan siapapun. Menurut pendapat saya, lebih baik membiarkan Departemen Pengendalian Risiko evaluasi dulu. Kalau bisa lolos, baru kita investasikan." Dari sudut pandang pria parubaya, ayahnya sudah sangat tua dan bingung, yang membuatnya sangat khawatir. Seperti yang dia katakan, Tuan Lin adalah putra satu-satunya, jadi keluarga Lin tidak memiliki adegan keluhan antara kaya dan keluarga yang kuat, dan tidak ada persaingan antara ayah dan anak. Hal-hal busuk ini. Oleh karena itu, pria parubaya itu secara alami sangat mengagumi dan memuja ayahnya. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani menyangkal pengambilan keputusan ayahnya. Tetapi yang dia juga tahu adalah kesehatan ayahnya semakin memburuk. Ini adalah kasusnya. Semakin besar kemungkinannya untuk digunakan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Hanya saja dia tidak menyangka Li Fugui, dokter jenius yang menyembuhkan penyakit tersembunyi putranya dan menghilangkan risiko keluarga Lin memotong dupa, akan menjadi orang seperti itu. Dia bahkan menduga bahwa masalah ini sebenarnya adalah sebuah biro dari awal sampai akhir. Pasti ada yang memanipulasi di balik layar, mungkin orang dari dua keluarga besar lainnya. Lagi pula, 5% saham perusahaan rusak tanpa nama dengan imbalan 30 miliar uang sungguhan. Kecuali perusahaan ini diatur dengan berlian, tidak. Meskipun diset dengan berlian, itu tidak sebanding dengan harganya. Jadi dia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Jika uang itu diinvestasikan, itu bukan masalah jumlah saham, tetapi pemborosan uang yang ada di tangan orang lain. Tuan Lin menutup matanya. Dia tidak peduli untuk memperhatikan kebisingan putranya. Lin Fugui ragu sejenak, dan berkata, "Kalau tidak, lupakan saja.
Saya masih mengatakan bahwa terserah Anda apakah akan berinvestasi atau tidak jika investasi membuat ayah dan anak Anda saling bertentangan, dan keluarga berselisih, itu tidak baik. Tuan Lin segera membuka matanya, dan tiba-tiba berkata, "Adik, jangan khawatir, keluarga Lin kami akan memutuskan 5% sahamnya." Anak nakal ini mengira sayapnya keras, jadi dia tidak berani mendengarkan saya. Tetapi selama saya jika Anda tidak mati selama sehari, bukan gilirannya untuk mengambil keputusan. Pria parubaya itu tersenyum kecut, dan kali ini dia tidak berbicara sama sekali. Lagi pula, dia bisa melihat bahwa ayahnya sangat marah pada saat ini. Lin Ziwen bergegas kembali, dan berteriak secepat mungkin. Dia kembali, kontrak telah dibuat, dalam rangkap 2, di sini. Pak Tua Lin terhibur, dan berkata sambil tersenyum, "Cucuku tersayang, bawakan segel dan pena kakek ke sini." Bagus, Lin Ziwen mengangguk. Meskipun dia juga merasa bahwa investasi ini agak keterlaluan, dia merasa bahwa poin yang keterlaluan bukanlah bahwa investasi ini tidak boleh diinvestasikan, tetapi investasi ini menggunakan 30 miliar yuan. Tetapi hanya mengembalikan 5%. Apakah penilaiannya terlalu tinggi? Adapun apakah Li Fugui adalah pembohong? Dia pasti tidak mempercayainya. Lagi pula, dia secara pribadi telah mengalami efek obat tersebut. Kedua, dia tahu tubuhnya sendiri. Ada begitu banyak dokter jenius, tetapi tidak ada satupun mereka mengatakan mereka bisa menyembuhkannya. Sebaliknya, Li Fugui menyembuhkannya dengan santai. Selain itu, hanya dia dan ayahnya yang tahu tentang kepergiannya ke Kabupaten Qinglong, dan itu adalah keputusan sementara, jadi sama sekali tidak ada kemungkinan seseorang memainkannya. Permainan. Tunggu, pada saat ini, pria parubaya menjadi cemas, menatap Lin Ziwen dan berkata, "Berhenti, kamu tidak bisa menerimanya." Lin Ziwen tertegun, dan mau tidak mau melirik kakeknya. Tuan Lin meniup janggutnya dan menatap dan berkata, "Cucuku tersayang, aku menyuruhmu untuk mendapatkannya, jadi kamu pergi dan mendapatkannya. Putra pemberontak ini telah berbalik melawannya. Beraninya kau menantangku." Lin Ziwen tersentak, dan dia menyadari bahwa ayah dan kakeknya berselisih dan berkonflik. Sekarang dia bukan manusia di dalam, dan dia berada dalam dilema. Haruskah saya mengambilnya, atau haruskah saya tidak mengambilnya? Lin Ziwen sedang berjuang di dalam hatinya, terutama cara Tuan Lin dan ayahnya menatapnya bersama, yang membuatnya semakin stres. "Ayah, saya pikir investasi ini bermanfaat, dan kita harus berinvestasi." Lin Ziwen tiba-tiba merasa bahwa dia sudah dewasa, dan 3 generasi keluarga Lin mereka masih lajang, yang berarti posisi kepala keluarga akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Suatu hari, semua keputusan harus dibuat olehnya, dan setiap keputusan yang dia buat dapat memengaruhi naik turunnya keluarga Lin, dan juga akan mengubah lintasan hidup bawahan yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan keluarga Lin. Karena itu, ia harus memiliki pendapatnya sendiri, bukannya tunduk dan terpengaruh oleh kata-kata keluarganya. Pria parubaya itu membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya dengan tak percaya. Putra seorang pria di mata orang lain, dia tidak pernah berpikir bahwa putranya akan berdiri di sisi yang berlawanan dari dirinya. Setelah Lin Ziwen mengatakan ini, dia santai, lalu berlari kembali untuk mengambil segel dan pena sesuai dengan instruksi Tuan Lin. "Apakah saya benar-benar salah?" Pria parubaya itu menatap Li Fugui dengan mata yang rumit. Sekarang dia tidak hanya curiga bahwa orang tuanya bingung, tetapi juga curiga ada yang tidak beres dengan putranya. Dan dia bertanya-tanya apakah dia dicuci otak oleh Li Fugui. "Jika ini masalahnya, itu terlalu mengerikan," Tuan Lin berkata dengan marah. "Jangan berpikir kamu pintar sepanjang hari. Apa yang disebut peluang sebenarnya tersembunyi dalam hal yang tampaknya keterlaluan ini. Jika kamu tidak melihatnya, jangan berpura-pura pintar." Pria parubaya sedikit curiga terhadap kehidupan dia bertanya, "Ayah, beritahu saya,
Di mana peluang untuk investasi ini? Tuan Lin mengelus janggutnya dan berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Ketika saatnya tiba, aku tidak perlu memberitahumu. Aku akan tahu. Pria parubaya itu membuka matanya lebar-lebar, dan kecurigaan yang baru saja muncul kembali di hatinya. Dia sekarang merasa bahwa ayah dan putranya menjadi tidak normal setelah melihat Li Fugui ini. Tuan Li, Anda sangat baik kepada keluarga Lin saya. Saya tahu ini, saya dapat memberi Anda 30 miliar, tetapi bisakah Anda melepaskan ayah dan anak saya? Kata pria parubaya dengan wajah agak murung. Li Fugui terkejut, lalu merentangkan tangannya, dan berkata dengan polos, aku berkata, kemana kamu ingin pergi? Setelah waktu yang singkat, bahkan jika aku tahu sihir, aku tidak bisa mengendalikan orang yang hidup tengah pria parubaya sebenarnya. Tahu ini, bagaimanapun, adalah kenyataan, bukan akting. Dia secara alami tidak percaya hal-hal yang keterlaluan seperti itu. Tetapi hal-hal yang lebih keterlaluan ditempatkan di depannya, apalagi yang tidak bisa dia percayai. Pada saat itulah Lin Ziwen berlari kembali dengan barang-barang itu. Setelah Tuan Lin mengambil barang-barang itu, dia menandatangani namanya di 2 kontrak tanpa basa-basi, dan menggunakan segelnya lagi tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, mulai saat ini, kedua kontrak tersebut mulai berlaku. Sambil memegang pena, Li Fugui memandang Tuan Lin, lalu ke pria parubaya itu, dan bertanya, mengapa Anda tidak memikirkannya? Tidak ada yang perlu dipikirkan. Jadi tanda tangani sekarang, Tuan Lin mendesak. Li Fugui tertawa, jadi dia harus menandatangani namanya, lalu kedua belah pihak menyimpan salinan dokumen itu. Melihat kontrak di tangannya, dia merasa sedikit aneh. Uang itu datang terlalu mudah. Ketika dia pertama kali tiba di kota Jiangnan, dia mengira akan ada beberapa kesulitan. Pria parubaya itu juga berkecil hati. Kontrak telah ditandatangani, dan dia tidak melakukan apa-apa. Lagi pula ayah dan putranya berdiri di sisi lain. Apa yang bisa dia lakukan? Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah untungnya uang itu tidak cukup untuk menyakiti keluarga Lin. Itu hanya akumulasi keuntungan selama bertahun-tahun, meskipun dia patah hati. Selama harta itu masih ada, uang itu akan hilang, diperoleh lagi cepat atau lambat. Tuan Lin, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda harus istirahat dulu. Sudah larut, jadi saya harus istirahat. Li Fugui berdiri, mengetahui bahwa keluarganya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jadi dia, seorang orang luar, tentu saja tidak cocok untuk tinggal di sini. Belum lagi sekarang sudah malam, dia harus pergi juga. Lin Ziwen secara pribadi mengirim Li Fugui dan Su Qing ke lantai 3 villa, dan membersihkan 2 kamar tamu yang berdekatan untuk beristirahat. Setelah mengantar mereka berdua, Lin Ziwen bergegas kembali ke villa tempat Tuan Lin berada. Begitu dia masuk, dia melihat ayah dan kakeknya duduk berhadapan, saling menatap, tak satu pun dari mereka tampak menerima satu sama lain. Begitu Lin Ziwen masuk, pria parubaya itu memarahi kepala dan wajahnya, Ziwen, kamu sudah sangat tua, kamu harus tahu sesuatu. Kakekmu sudah tua, bingung, apakah Anda juga bingung? Kakek Lin berkata tidak mau kalah. Menurutku kaulah yang bodoh, bahkan memarahi ayahmu sendiri. Pria parubaya itu dengan cepat menjelaskan, ayah, saya tidak memarahimu, apa yang saya katakan itu benar. Tuan Lin berkata, apa yang saya katakan juga benar. Pria parubaya, ayah, kamu benar-benar salah tentang masalah ini. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa keadaan kakek sangat berbeda dari sebelumnya, dan kakek dulu berbicara dan berpikir lama, tapi sekarang saya bisa mengatakannya. Apakah Anda tidak memperhatikan perubahan ini? Lin Ziwen akhirnya tidak tahan lagi, dan mengungkapkan perubahan Tuan Lin satu persatu. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Saat berikutnya, dia menatap ayahnya dengan tak percaya, dan bergumam, ya, mengapa saya mengabaikannya? Ini
Apa yang terjadi, Lin? Ziwen menghela nafas lega, dan berkata, ini adalah penghargaan atas pengakuan saya terhadap kakak tertua saya, Dr. Genius Lee. Jika bukan karena dia, bagaimana kakek bisa sinergi dia sekarang? Pria paruh baya itu berkata dengan kaget, Dr. Lee yang ajaib itu, bagaimana dia melakukannya? Lin Ziwen menceritakan kisah penguasaan Li Fugui atas beberapa jenis obat ajaib. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Ayah, saya salah, Anda yang terbaik, dan Ziwen, untungnya Anda baru saja mendengar kakek Anda. Jika tidak, milik kami keluarga Lin akan melewatkan peluang bisnis besar kali ini. Setelah jeda, pria paruh baya itu berkata dengan mata cerah, selama Anda menguasai resep obat ajaib ini dan kemudian menjualnya di pasar, keluarga Lin kami mungkin tidak akan dapat menghabiskan begitu banyak uang dalam 10 hari, seumur hidup. Tuan Lin mendengus dingin, dan berkata sambil mencibir, kamu punya ide bagus, bisnis yang sangat menguntungkan, orang bisa melakukannya sendiri, mengapa kamu harus direkrut sebagai pemegang saham? Sangat sederhana, dia tidak bisa menjalankan bisnis sebesar ini sendirian. Pria paruh baya itu berkata tanpa ragu. Sebagai kepala keluarga Lin, dia secara alami bukan orang biasa-biasa saja. Sebaliknya, dia sangat terkenal di seluruh kota Jiangnan dan merupakan seorang jenius bisnis yang terkenal. Lin Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, kamu salah tentang ini. Perusahaan kakak laki-laki saya tidak memiliki kepemilikan obat-obatan ajaib ini. Tetapi para pemegang saham dapat memperoleh persediaan secara gratis. Pria paruh baya itu mengerutkan kening, dan dia berkata, jika ini masalahnya, maka perusahaan ini tidak berharga. Dengan harga 30 miliar yuan. Jika Anda membeli kualifikasi, Anda akan kehilangan banyak. Saya kira tidak. Nada bicara Tuan Lin menjadi serius, dan dia menatap putranya, berkata di mulutnya, San Feng, sudah lama saya katakan, apa keadaan investasi tertinggi? Ini bukan proyek investasi, tetapi seorang investor. Sering tak tertandingi oleh proyek investasi. Investasi dianggap pertaruhan. Jadi saya tidak berinvestasi di perusahaan ini, saya berinvestasi di Li Fugui. Tuan Lin berkata dengan tajam. Pria paruh baya itu terkejut dan senang. Yang mengejutkan saya, Li Fugui tampaknya tidak istimewa, dan dia tidak menunjukkan kualitas yang luar biasa. Apa yang bisa diinvestasikan, di mana nilainya 30 miliar? Kabar baiknya adalah dari kata-kata orang tua saya dapat mengetahui bahwa orang tua saya pasti tidak bingung, tetapi benar-benar diremajakan, dan tubuhnya sangat berbeda. Ayah, saya tidak melihat sesuatu yang berbeda tentang orang ini. Bisakah Anda menjelaskannya lebih jelas, pria? Paruh baya itu memutuskan untuk dengan rendah hati meminta nasihat. Lagi pula, tidak memalukan untuk tunduk pada ayahnya. Tanpa diduga, Tuan Lin memarahi, bodoh. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal semacam ini kepada Anda? Anda perlu melihatnya sendiri. Anda hanya bisa merasakannya. Tetapi Anda tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, mengerti, ya ayah, kamu. Benar, pria paruh baya itu menyeringai, tetapi dia hendak mengutuk dalam hatinya. Apa yang hanya bisa dipahami tetapi tidak dijelaskan dengan kata-kata, pergilah ke neraka. Mengapa saya tidak menemukan apa-apa? Tentu saja, dia tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata ini. Bagaimanapun, sekarang kontrak telah ditandatangani. Percuma menyesalinya, sekarang dia hanya bisa mempercayai visi ayahnya. Tuan Lin sudah tua, meskipun semangatnya jauh lebih baik sekarang. Dia sedikit lelah setelah berbicara begitu banyak, dia melambaikan tangan putra dan cucunya. Setelah meninggalkan villa tempat Tuan Lin tinggal, pria paruh baya itu menatap putranya, dan dia bertanya, Ziwen, apa hubunganmu dengan Dr. Genius Lee sekarang? Lin Ziwen berpikir sejenak, dan berkata, saya mengenalinya sebagai kakak tertua sekarang, jadi kami memiliki hubungan yang baik, pria. Paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Karena kata kakekmu, keluarga Lin kami berinvestasi di Li Fugui. Jadi mulai sekarang, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Li Fugui, karena ini terkait dengan hasil investasi keluarga Lin kami. Lin Ziwen berkata sambil tersenyum, "Ayah, tidak perlu mengatakan, saya tahu, dan saya pikir Li Fugui kakak tertua juga layak untuk dihubungi. Jadi saya akan menjaga hubungan dengannya." Pria paruh baya itu tersenyum puas, mengangguk, dan berkata, "Ziwen, kamu sudah dewasa juga, jadi saya tidak perlu membicarakan hal-hal ini. Tetapi Anda masih muda, jadi Anda harus berpikiran terbuka dan jangan berpuas diri, sehingga saya dapat dengan aman menyerahkan keluarga Lin kepada Anda." Lin Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, mengapa kamu memberitahuku ini sekarang? Kamu masih muda. Kapan aku akan mengambil alih keluarga Lin? Bersiaplah untuk hari hujan, jangan ceroboh." Pria paruh baya itu berkata pelan, tetapi wajahnya penuh senyuman. Keesokan harinya, Li Fugui bangun pagi-pagi sekali. Su Qing sepertinya agak pasrah tidur. Ketika Li Fugui keluar dari kamar, dia melihat Su Qing juga keluar. Pagi, Li Fugui menggeliat dan menyapa. Su Qing meliriknya, dan berkata dengan ringan, "Pagi." Li Fugui sedikit tidak berdaya, turun ke bawah sendirian, dan memainkan satu set Wu Qingxi di halaman. Setelah selesai, dia melihat Lin Ziwen menunggu di sampingnya. "Kakak Lin, keterampilan tinju yang bagus." Lin Ziwen bertepuk tangan dan berkata dengan kagum. Li Fugui tertawa dan berkata, "Aku tidak meninju." Li Fugui pura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, Lin Ziwen adalah putra tertua dari keluarga Lin. Orang seperti ini mungkin jarang menyanjungnya, jadi bisa dimengerti kalau dia sangat tidak terampil. Terlebih lagi, bisa membuat Lin Ziwen seperti Lin Ziwen menyanjung dirinya sendiri sudah merupakan pencapaian yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang. Ayo sarapan," kata Li Fugui sambil tersenyum. Lin Ziwen langsung berkata, Ya, yang penting sarapan, Kak, saya belum. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, kota Jiangnan kami terkenal dengan makanan gourmetnya. Koki dari keluarga Lin kami direkrut dengan harga tinggi, dan keahliannya adalah kelas 1. Li Fugui berkata dengan tenang, "Begitukah? Kalau begitu aku harus mencobanya, melihat." Li Fugui tidak mempercayainya. Lin Ziwen mengira itu karena Li Fugui belum pernah melihat kelezatan makanan. Ketika Li Fugui melihatnya nanti, rahangnya akan ternganga kaget. Ketika mereka berjalan melewati taman dan sampai di restoran, mereka melihat Tuan Lin, ayah Lin Ziwen, dan Su Han sudah duduk untuk mengobrol, melihat Li Fugui mendekat. Tuan Lin menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata, "Adik, kamu adalah tamu terhormat dari keluarga Lin kami. Datang ke sini, duduk di sampingku." Li Fugui tidak sopan, berjalan mendekat untuk duduk, dan mendengar ayah Lin Ziwen berkata, "Oke, para tamu terhormat sudah duduk, dan sudah waktunya makan." Beberapa pelayan berbalik dan berjalan keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum masing-masing dari mereka masuk dengan makanan besar di tangan mereka. Li Fugui langsung merasa bahwa dia adalah seorang VIP. Sebanyak 81 hidangan tertata rapi. Mereka ditempatkan dengan rapi di atas meja bundar besar, dan setiap hidangan terbuat dari porselen tulang yang sangat indah sebagai wadahnya. Bahkan jika Anda belum memakannya, hanya dengan melihatnya akan merangsang nafsu makan Anda. Tuan Lin berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, sarapan itu tipuan, lusuh sedikit lusuh, puaskan saja, makan makanan ringan saja." Makan sarapan, totalnya hanya 5 orang, tapi totalnya ada 81 hidangan. Apakah ini lusuh? Li Fugui tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Baunya benar-benar seperti daging anjing yang kaya, dan ada tulang beku di jalan. Segera, akan ada pria gemuk parubaya berseragam koki dan topi putih tinggi turun. Dia pertama kali membungkuk dan membungkuk, lalu menatap Li Fugui dan bertanya,
Apakah kamu ingin aku memperkenalkan asal-usul hidangan ini kepada Anda? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Koki gendut itu bertanya lagi, apakah tamu membutuhkan yang lain? Jika demikian, beritahu saya dan saya akan segera melakukannya. Li Fugui masih menggelengkan kepalanya dan berkata, itu saja. Lin Ziwen tiba-tiba berkata, saudaraku, Tuan Zhu yang satu ini, dia telah berpartisipasi dalam produksi jamuan kenegaraan sebelumnya, dan dia adalah seorang koki terkenal. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda makan, biarkan dia membuatnya sesuai keinginan Anda. Perjamuan negara. Li Fugui sedikit terkejut. Wajah koki gendut itu sedikit bangga. Tetapi dia berkata di mulutnya, itu semua di masa lalu, dan saya juga mengandalkan hubungan tuanku untuk bisa bergaul di dalamnya. Tidak layak disebut, Li Fugui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, memasak hidangan Anda sedikit salah. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa Anda juga berpartisipasi dalam produksi jamuan kenegaraan. Mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Guru Zhu tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Dengan meyakinkan berkata, tamu, Anda adalah tamu terhormat. Saya tidak dapat berdebat dengan Anda. Tetapi Anda mengatakan bahwa masakan saya tidak cukup baik. Anda bukan koki, dan Anda belum mencicipinya. Bagaimana kamu tahu? Li Fugui tersenyum dan berkata, lupakan saja. Anggap saja aku tidak mengatakannya, turun dulu. Tuan Zhu berhenti, dan berkata dengan leher lurus, tamu, kamu bisa menghinaku. Tapi bagaimana Anda bisa menghina keterampilan memasak saya? Kecuali Anda membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar hari ini. Jika tidak, Anda harus meminta maaf kepada saya. Tuan Zhu, lupakan saja, kata ayah Lin Ziwen. Tuan Zhu menolak, dan nadanya sangat marah, dan apa yang dia katakan sulit untuk disangkal. Guru Zhu berkata, Tuan, meskipun saya hanya seorang koki juga memiliki kebanggaan seorang koki. Kebanggaan seorang koki adalah hidangannya. Saya pasti tidak dapat menerima bahwa hidangan saya tidak enak tanpa alasan, ayah. Juga bahkan Lin Batian mengerutkan kening, mengatakan bahwa merek Tuan Zhu cukup besar, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang koki, jadi tentu saja dia tidak dapat dibandingkan dengan tamu terhormat seperti Li Fugui. Hari ini, jika Li Fugui didorong ke tembok dan tidak bisa turun, itu akan menjadi keluarga Lin yang kehilangan muka sebagai pembuat keputusan keluarga Lin saat ini. Lin Batian secara alami tidak dapat melihat situasi seperti itu terjadi. Dan sekarang dia telah memutuskan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Li Fugui. Dia tidak bisa melihat Li Fugui dengan malu. Selain itu, masalah ini sendiri hanyalah masalah sepele. Jika ada yang benar atau salah, itu juga salah Tuan Zhu ini. Dia hanya seorang koki, bagaimana dia bisa begitu peduli dengan tamu terhormat keluarga Lin? Namun, ketika Lin Batian ingin membiarkan Tuan Zhu turun, Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, karena Anda telah mengatakannya, maka saya akan menunjukkan tangan saya. Tuan Zhu mendengus dingin, dan berkata, kalau begitu, saya akan menunggumu untuk menunjukkan keahlianmu. Adik laki-laki, kamu adalah tamu terhormat, bagaimana aku bisa membiarkanmu memasak? Tuan Lin tidak bisa menahan dia. Lin Batian juga terkejut dan berkata, Tuan Li, Anda bisa duduk dan makan, koki kami tidak masuk akal, jadi saya akan mengurusnya. Jangan khawatir tentang itu. Lin Ziwen berkata dengan suara rendah, saudaraku, kami hanya tidak menyombongkan diri. Tuan Zhu ini dulunya bertanggung jawab atas jamuan kenegaraan. Anda pasti lebih rendah dari yang lain, lupakan saja. Percaya diri. Li Fugui sedikit tersenyum, berdiri, dan bertanya, di mana dapurnya? Tuan Zhu segera berkata, saya akan membawa Anda ke sana secara pribadi. Ngomong-ngomong, saya juga akan mempelajari keterampilan memasak Anda yang luar biasa. Seolah-olah Li Fugui tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Guru Zhu, dia menggulung lengan bajunya,
berjalan ke dapur, dan segera mulai memasak dengan terampil. Semua tamu terhormat pergi. Tuan Lin, Li Batian, dan Lin Ziwen juga mengikuti ke dapur, yang membuat para pelayan di dapur gugup untuk sementara waktu, mengira ada yang salah dengan hidangan sebelumnya. Ketika mereka melihat bahwa mereka sedang sibuk memasak, dan setelah melihat wajah Guru Zhu, mereka mungkin menebak apa itu. Tidak mungkin, mungkinkah kakak laki-laki itu benar-benar tahu cara memasak? Lin Ziwen sedikit curiga terhadap kehidupan, dia hanya bisa menyeka matanya dan bergumam. Su Qing menatap punggung Li Fugui dengan indah, dan berkata, mungkin. Lin Ziwen terkekeh, menjilat wajahnya dan berkata, kakak ipar, bisakah kamu memberitahuku tentang kakak Lin? Su Qing tidak membantah, tetapi dia berkata, tanyakan saja padanya sendiri. Lin Ziwen menyentuh dagunya dan tidak berbicara, tetapi dia mengagumi Li Fugui di dalam hatinya. Wanita cantik yang dia bawa setiap kali memiliki wajah yang berbeda, dan mereka semua adalah wanita cantik terbaik. Saya benar-benar tidak tahu di mana Li Fugui menemukan begitu banyak keindahan, dan bagaimana dia mendapatkannya. Di masa lalu, Lin Ziwen sangat sensitif terhadap hal semacam ini, dan dia bahkan merasa jijik terhadap wanita. Tapi sejak Li Fugui menyembuhkan penyakitnya, dia menjadi seperti boneka Teddy ketika melihat seorang wanita, selalu mudah panas. Tentu saja, Su Qing adalah wanita dari kakak laki-laki Li Fugui, jadi dia tidak berani memikirkan Su Qing. Tepat ketika Lin Ziwen jatuh ke dalam lamunan, Li Fugui telah menutup pot dan memasuki prosedur terakhir. Su Qingmei tanpa sadar melihat ekspresi Master Zhu itu. Saya melihat wajah Guru Zhu sangat serius, tanpa kemarahan dan sarkasme di awal. Li Fugui, apalagi yang bersembunyi di bawah gunung es? Sudut mulut Su Qing sedikit terangkat, dan rasa ingin tahu yang mendalam tentang Li Fugui sekali lagi muncul di hatinya. Dia tidak tahu cara memasak, tetapi dari ekspresi Master Zhu, terlihat bahwa keterampilan memasak Li Fugui juga sangat bagus. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang koki yang bertanggung jawab atas perjamuan negara menjadi diam? Baik, 2 atau 3 menit kemudian, Li Fugui mengangkat tutup pot, dan keluar dengan sekuntum bunga di tangannya. Lin Ziwen bertanya-tanya dan berkata, bukankah sedang memasak, bagaimana ini menjadi bunga? Janggut Tuan Lin hampir robek, dan dia menatap matanya dan berkata, mungkinkah? Lin Batian adalah juga terkejut. Dia merasa bahwa Li Fugui harus gigit jari dan datang ke dapur untuk mengadakan pertunjukan di luar muka. Tetapi sekarang tampaknya arah masalahnya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ayo, Li Fugui tersenyum sedikit, dan berjalan ke arah Su Qing dengan bunga di tangannya. Su Qing bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang harus saya lakukan? Li Fugui tersenyum dan berkata, sentuh saja dengan tanganmu. Su Qing mengulurkan tangannya dan perlahan mengetuk bunga itu. Dalam sekejap, kuncup bunga yang tertutup bermekaran berlapis-lapis. Pada saat yang sama, aroma yang kuat juga mengikuti mekarnya kuncup bunga, melayang ke sekeliling, memenuhi seluruh ruangan. Luar biasa, enak, hidangan macam apa ini? Bagaimana dia melakukannya? Apakah ini hidangan langit-langit yang paling sulit di level legendaris? Di dapur, semua orang terkejut. Tuan Lin juga terkejut dari telinga ke telinga, karena dia yakin hidangan ini adalah hidangan yang tak terlupakan dalam ingatannya. Plop, pada saat ini, Master Zhu itu tiba-tiba berlutut di depan Li Fugui, dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, Guru, terimalah aku. Li Fugui terkejut, dan dengan cepat berkata, apa kamu lakukan? Bangun, seorang pria memiliki emas di bawah lututnya, dia berlutut kepada orang tuanya, tidak ada orang lain yang pantas untuk berlutut. Guru Zhu berkata dengan penuh semangat, kamu adalah seorang master, dan seorang master seperti orang tua, bukan apa-apa. Li Fugui tidak bisa tertawa atau menangis, dia sedikit terdiam.
dan dia berkata, "Keterampilan memasakmu sebenarnya cukup bagus, dan aku tidak bisa mengajarimu apapun. Jadi kamu tidak perlu melakukan ini." Namun, Guru Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya dulu memasak." Saya juga berpikir begitu. Tetapi setelah melihat hidangan ini, saya menyadari bahwa Anda benar. Saya kekurangan panas. Di depan Anda, keterampilan kuliner saya bukan apa-apa. Tolong terima aku. Aku ingin memujamu sebagai guruku." Li Fugui menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Lupakan saja. Aku masih sangat muda, dan aku menganggapmu sebagai murid. Bagaimana menurut orang lain? Cepatlah." Tapi Tuan Zhu tidak setuju. Tuan Zhu sangat jelas bahwa industri koki sama seperti sekte Jianghu di desa. Tetapi semua hal baik dan keahlian yang baik dihargai oleh sapu dan tidak akan diteruskan ke dunia luar. Terus terang, jika Li Fugui juga seorang koki, bahkan jika dia menundukkan wajahnya, sama sekali tidak mungkin untuk belajar dari seorang guru. Karena dia tahu bahwa pihak lain tidak akan setuju. Sayangnya, Li Fugui bukanlah seorang koki. Bersambung.